Ya, di Kepmen 53 tahun 2023 telah disebutkan bahwa tidak wajib lagi bagi mahasiswa untuk menulis skripsi tadi. Tapi tadi Prof. Henry bilang skripsi itu penting untuk dunia akademisi dan juga bagi para akademisinya. Saya minta pendapatnya Mas Nanang nih, Mas Ahmad Rizaldi, terkait ini. Bagaimana ini dampaknya kira-kira plus minusnya jika tetap nggak diwajibkan skripsi, tesis, dan disertasi ini? Yang pertama saya katakan bahwa pilihan skripsi itu sejak tahun 80-an akhir itu pun sudah ada. Kawan saya dulu Fakultas Ekonomi itu ada pilihan, dia skripsi atau tidak skripsi. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau diributkan itu cari perkara aja, buang-buang waktu menurut saya. Tapi saya juga setuju dengan Prof. Henry tadi bahwa memang skripsi itu akan mengajak mahasiswa untuk bisa memiliki nalar yang benar dalam berpikir. Dan tidak hanya untuk akademik loh Prof. Karena banyak juga kawan-kawan yang di dunia usaha dan dunia industri mengatakan sulit sekali mereka-mereka itu kok dalam membuat short report, laporan dan lain-lain. Dan biasanya mereka yang baik dalam penulisan itu akan baik juga seperti itu. Karena nalarnya jelas. Dan juga karena terbiasa menulis gitu ya. Dan saya katakan kalau kita ribut-ribut seperti ini, salah satunya juga kita bicara tentang S2 tanpa tesis, S3 tanpa disertasi. Ya boleh-boleh saja, tetapi buat saya kok rada aneh juga gitu. Anehnya gimana nih Mas? Anehnya misalnya, kalau ada mereka yang bisa membuat sesuatu kemudian nilainya sama dengan S2, kan bisa saja ditulis juga kan. Tetapi dengan kualifikasi mungkin tidak sangat akademik, tapi tentu pasti ditulis juga. Kalau nggak ditulis juga nggak bisa dia laporin, nggak bisa dibuat hakinya, nggak bisa dibuat macam-macam, tetap harus ada paper yang ditulis. Lalu apakah hanya gelondongan produk kan nggak mungkin. Tetapi saya ingin dalam forum ini mengatakan bahwa dunia pendidikan kita terutama dari dasar itu memang buruk. Buruk, apalagi kalau kita bicara yang dirilis oleh World Bank. Human Capital Index kita yang itu memprediksi 18 tahun ke depan, kita hanya 54%. Dan kalah dengan Palestina yang 56%. Kosovo saja 56%. Artinya ini apa? Warning untuk kita untuk warning untuk kita. Mari kita berpikir yang lebih strategik gitu. Nah, dengan jangan ini hal gini diributin strategik, gitu, ya. Apakah dengan ini keputusan menteri ini cukup strategik atau justru sebaliknya menurut Anda? Buat saya strategik, tetapi nggak usah diributin lah. Nggak usah diributin, kita pikirin yang lebih strategik. Misalnya HCI itu sudah dimasukkan dalam RPJPN. Sebentar. Sebelum melanjut ke sana, nggak usah diributin, tapi faktanya ini di publik sudah dibicarain, jadi pembicaraan nih, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang wah setuju, ada yang enggak, oh ini bakal menurunkan kualitas dan lain-lain. Nah, buat saya itu mestinya Humas Kemdikbud yang bisa mengatur itu. Humas Kemdikbud gimana Prof. Cici? Biar nggak diributkan supaya lagi tidak yang jelas. diributkan lagi ini, tapi clear gitu. Betul, karena menurut saya kita mengamati di luar pernyataan Mas Menteri ini juga agak sedikit ambigu nih. Saya nggak bilang larang setelah muncul omongan tidak diwajibkan, kemudian statementnya keluar, saya nggak bilang larang, cuman saya kembalikan ke universitas masing-masing. Nah itu kan jadi malah makin rame lagi tuh. Dan kualifikasi universitas hati-hati loh, itu mulai dari setara UNER sampai dengan setara yang rendah sekali. Gapnya juga banyak berbeda ya. Nah kalau regulasinya disamakan, bayangkan yang di bawah. Sebelum nanti humasnya, ini bukan saya sendiri yang harus tugas, saya mau ke Mbak Ledia dulu. Gimana Mbak Ledia, dari teman-teman di DPR mencermati ini, pernyataan Mas Menteri dan juga reaksi di masyarakat? Sebenarnya kan bahasa publiknya Mas Menteri ya. Kalau kita bicara ya sebagaimana kita tahu semua bahwa bukan barang baru. Anak saya sendiri juga tahun 2014 sudah nggak pakai skripsi. Itu adalah sebuah pilihan. Tetapi adalah sebuah kesalahan besar ketika kemudian mengasumsikan bahwa skripsi itu sesuatu momok yang menakutkan. Karena sebenarnya itu bagian dari kemampuan kita juga untuk berpikir secara kritis, kemudian kita bisa lebih sistematis, kemudian bagaimana berargumentasi, mengambil sumber-sumber bahan bacaan yang kemudian bisa menjadi bahan rujukan, referensi dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang mahasiswa enak benar, banyak sekali referensi yang dengan mudah bisa dicari di internet. Zaman saya dulu kita harus ke perpustakaan nyari dapatnya jurnal tahun 1953 gitu kan. Masih yang begitu-begitu kan. Tapi ini bagian yang menurut saya akan lebih mematangkan cara berpikir.
bagaimana kemudian dia bisa melakukan kajian-kajian lebih mendalam. Oke. Tetapi memang karena kita tahu bahwa setiap program studi itu memiliki kekhasannya masing-masing, kompetensinya juga pasti berbeda, ya. maka harus dipastikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ini bisa memberikan gambaran secara umum masing-masing program studi yang punya kebebasan untuk menentukan standar kompetensi itu benar-benar memenuhi gitu standarnya, mengikuti. Dan kalau kita kemudian bicara sampai ke project, itu betul-betul harus didampingi. Artinya pendampingan terhadap project, reportnya project, bagaimana pelaksanaannya. Project itu kan bisa berhasil, bisa gagal. Nggak selalu berhasil. Penelitian juga kan bisa berhasil, bisa gagal. Penelitian gagal juga sebenarnya bisa jadi skripsi gitu kan. Dimana asal dia tahu di mana letak kesalahannya, kemudian persoalan-persoalannya apa didiskusikan dan diargumentasikan, itu jadi satu bagian yang memperkaya. Kalaupun dia membuat katakanlah prototipe, dia membuat prototipe terus kemudian juga harus jelas didampingi dan bagaimana kemudian ketika dia akan mengembangkannya dan lain sebagainya. Buat yang mengambil magister, tesis masih ada pilihan karena kita tahu ada magister yang terapan, ada magister yang akademik. Yang science saya rasa mereka akan lebih bagus kalau mereka menulis tesisnya karena itu menjadi bagian di mana mereka akhirnya bisa berpikir lebih mendalam lagi. Nah, disertasi karena di dalam peraturan menterinya sendiri kan disebutkan bahwa kalau program doktor itu adalah untuk menemukan berdasar ilmu yang baru begitu, berarti mau nggak mau harus nulis. Ada novelty di situ yang ditemukan. Babnya kan sebenarnya gini, harus pakai yang bikin menghambat tuh kemarin kan adalah jurnal. Yang jurnal harus jurnal internasional berindeks Scopus. Nah, ini nanti pada dasarnya itu jurnal ini sebenarnya persoalannya kalau kita mau mendorong perguruan tinggi punya banyak jurnal internasional, itu antriannya jadi lebih pendek. Tinggal bagaimana kemudian perguruan tinggi ini mau apa enggak gitu. Sebelum dijawab sama Bu saya mau ke teman-teman mahasiswa dulu deh, benar nggak sih skripsi ini jadi momok dan ini angin segar ya menurut teman-teman ya? Boleh mungkin ada mikrofonnya di sini? Ya, Mbak siapa? Mbak Rilin. Rilin, boleh berdiri Mbak Ririn. Mbak Ririn ini dari UNJ. Iya benar. Silakan Mbak Ririn, gimana nih? Kalau sudah mendengarkan dari tadi percakapan soal tesis, benar nggak sih tadi kan Mbak Lede bilang nih seakan-akan tesis jadi skripsi jadi momok gitu bagi teman-teman S1? Mungkin bagi kami mahasiswa ada benarnya terkait dengan penyusunan skripsi ya. Karena kita lihat dari beberapa contoh ada mahasiswa yang bunuh diri untuk sampai tidak dapat menyusun skripsi. Saking sulitnya begitu. Jadi benar itu dirasain skripsi membebani bagi teman-teman? Ya. Membebani? Membebani. Oke, terus ada lagi yang mau disampaikan pendapatnya terkait ini? Tidak. Itu aja. Oke, skripsi membebani nih Bu Ses bagaimana? Ada benarnya juga ternyata. Sampai ada mahasiswa yang bunuh diri, kita juga tidak bisa mengindahkan fakta seperti itu ya, gimana Prof? Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan kembali, meluruskan bahwa skripsi itu tidak dihapus. Tetapi tugas akhir itu tidak wajib harus skripsi. Karena jelas ya, jelas. Tepuk tangannya jangan jadi lebih lembek nih kayaknya karena skripsi tidak dihapus. Jadi skripsi tidak dihapus, tugas akhir tidak wajib harus skripsi. Nah, saat ini karena kita tahu berbagai bidang keilmuan itu punya karakteristik yang tertentu. Oleh karena itu diberikan kebebasan otonomi kepada perguruan tinggi tentunya untuk menentukan pada bidang tertentu tersebut apakah tugas akhirnya bisa dalam bentuk skripsi ataukah dalam bentuk yang lain. Tentunya itu adalah diberikan kewenangan sekarang ini kepada perguruan tinggi agar kalau sekarang ini sebelumnya kan seolah-olah disamaratakan bahwa seluruh sarjana harus skripsi. Padahal kan ada cara-cara lain atau bentuk-bentuk tugas akhir lain yang memang merepresentasikan kompetensi dan karakteristik keilmuannya. Nah, Prof. Ji, ini berkait dengan kompetensi dan karakteristik keilmuan yang berbeda yang sudah disinggung oleh Mbak Ledia tadi, akan sampai nggak tuh pengawasan yang benar-benar dan didampingi sampai ke tugas akhir berbentuk proyek ataupun prototipe apapun itu?
Oleh karena itu sebenarnya di Permen 53 ini kan tidak hanya mengatur terkait skripsi, tapi kan kita mengatur terkait dengan sistem penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi. Oleh karena itu kita di dalam Permen ini itu kita hanya memberikan standar nasional pendidikan tinggi, tetapi di dalam Permen tersebut yang mungkin belum terekspos adalah bagaimana sistem penjaminan mutu yang harus diikuti dan dianut oleh perguruan tinggi, yang harus dikembangkan oleh perguruan tinggi. Itu adalah bagian dari penjaminan mutu terhadap sistem pendidikan, bentuk-bentuk pembelajaran yang memang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Oke, nah ini juga menarik nih, tadi Mas Nanang sebagai pengamat pendidikan juga melihat bahwa gap di antara kampus itu kan juga berbeda-beda. Nah, kalau diserahkan ke masing-masing universitas, ini gimana jadinya nih? Nanti dijawab ya, kita jeda dulu sejenak. Usai jeda 2 sisi kembali saat lagi.